Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, yang kita hormati para guru kita, para alim ulama kita, buya-buya yang selalu membina kita dalam menjalankan ibadah kita menuju kebaikan agama kita. Kita hormati umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Pertama dan utama kali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, sehingga telah dapat kita hadir di subuh yang berkah ini dalam rangka berubudiyah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan acara kita selanjutnya, majlis ilmu pada pagi hari ini. Salawat dan salam ditujukan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita coba mengulang-ulang, mengkaji. Pada prinsipnya kaji ini sudah sering kita mendengar. Sering kita mendengar daripada guru-guru kita. Namun kita pun alangkah baiknya untuk mengulang-ulang. Apa kaji dek berulang, pasal jalan dek ditampuh. Dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam yang fana ini, Bapak dan Ibu, kita dianjurkan, malah disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa. Secara umum bertakwa itu melaksanakan perintah Allah dan menghentikan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa. Di suatu ketika Imam Ali berkata, ada beberapa faktor, komponen untuk bertakwa itu yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, takut kepada Allah. Takut kepada Allah di mana dan kapan saja kita berada. Kita takut kepada Allah di mana dan kapan saja kita berada.
di rumah, di pasar, di kantor, di tempat-tempat keramaian dan sebagainya. Pokoknya dimanapun kita harus ingat kepada Allah. Menyadari bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Menyadari bahwa kita itu dipantau oleh Allah. Dipantau oleh CCTV-nya Allah. Kalau di musaji aku pakai CCTV, Bu. Dalam waktu salat Nabi ku wak caliak, minta tolong ke Pak Is wak caliak. Ada rekamannya. Selalu dipantau. Pak ada yang maliang masuk nampak. Dulu you tak nampak dah. Sehingga banyak kebobolan. Ini mungkin alhamdulillah dengan adanya CCTV tu bisa terpantau anak-anak yang terlambat nama galui nampak di situ. Pada kali pulan ke si kuah. Aku awak Zuhur patang, asar patang, maghrib petang, isya kuah si pulan. Kuah. Nampak? Jadi anak-anak tolong ya. Supaya tertib awak. Tertib pula, sanang pula hati ibu-ibu awak, apa-apa awak melaksanakan ibadah solat. Menjelang takbir, lain ditertibkan, lain aman. Lah mulai ke habis ayat yang dibaca imam, mulai. Kalau cari CCTV itu ada. Aku si Polan, anak si Polan. Nampak? Tolong dijaga ya. Jadi dipantau oleh Allah dimanapun dan kita berada. Orang yang bertakwa itu tertanam dalam dirinya, tertanam dalam hatinya bahwa ia takut kepada Allah. Takut berbuat salah, takut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan penyelewengan dan sebagainya. Kalau kini banyak juga orang takut bapak dan ibu melaksanakan penyelewengan di sana sini. Banyak di TV, di media. Banyak orang memakai baju oranye itu karena tak takut awalnya. Tapi kalau lah pakai baju oranye, takut juga. Jadi ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diingatkan oleh Imam Ali. Jadi untuk mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, komponennya adalah kata Imam Ali, marilah takut awak kepada Allah. Yang kedua, jadikan Al-Quran itu sebagai imam. Kalau imam ko di muka tak bu? Di buku. Al-Quran itu pedoman, penunjuk arah bagi awak. Kalau ingin selamat, tentu awak ikut imam. Takbir imam, awak mulai lo takbir lah. Ruku imam, awak mulai lo ruku. Itulah awak mengikut imam. Apa kata Al-Quran? Wak ikuti, wak jalani, wak laksanakan dalam kehidupan kita. Sebab Rasulullah katakan, kalau ingin selamat untuk dunia dan akhirat, kutinggalkan dua perkara. Kutinggalkan dua perkara yang sangat ampuh, yaitunya Al-Quran dan Sunnah. Lan tadillu abada, kata Rasulullah. Tidak akan sesat selama-lamanya. Bagaimana cara kita untuk selamat melalui Al-Quran? Tentu harus dakik Al-Quran ke dulu. Wak dekati, wak baca, wak hayati, wak amalkan dalam kehidupan awak.
Jadi Al-Quran tu harus wak dekati, wak cintai, wak sayangi. Menjelang Al-Quran menjelang Ramadan, kadang-kadang kita lah mulai bikin program Bapak dan Ibu. Oh, ambo Ramadan besok program ambo mengkhatamkan Al-Quran. Kau dapat 2 kali dah. Rencana amal baik dalam menjadikan Al-Quran itu sebagai imam. Alhamdulillah, kadang terlaksana. Cita-cita awak kita tunaikan baca Al-Quran, khatam Al-Quran 2 kali dalam 1 bulan Ramadan. Kulah dakik Ramadan Bapak dan Ibu. Kadang-kadang ada juga yang tak ada rencana, ada juga yang tak tahu baca Al-Quran ku selama Ramadan ke Ramadan, ada juga. Bagaimana seperti itu Bapak dan Ibu? Bagaimana Al-Quran itu menjadi imam bagi awak? Alhamdulillah, Al-Quran ku menjadi pedoman bagi awak untuk generasi awak, generasi anak-anak awak kemudian hari. Alhamdulillah awak lain fokus tentang itu. Wak ajarkan, wak serahkan anak-anak awak untuk mengaji Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim, tampik-tampik pendidikan Al-Quran. Itu sebagai bukti nyata awak cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan imam kita. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Itulah salah satu fungsi Al-Quran. Petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Innal halala bainun wa innal harama bainun. Yang halal itu nyata, yang batil itu nyata, yang haram itu nyata. Jadi kalau kita jadikan Al-Quran sebagai pemimpin atau imam kita, insya Allah awak berpikir jernih, iko yang halal, iko yang haram, iko yang hak, iko yang batil. Bisa awak telaah dalam kehidupan. Kenapa yang kita lihat dalam kenyataan kita saat ini Bapak dan Ibu? Terjadinya penyelewengan, terjadi penyalahgunaan jabatan dan sebagainya karena tidak menjadikan Al-Quran itu dengan sepenuh hati dan menjadi imam dalam kehidupan. Al-Quran, baca Al-Quran selah awak jeleh dulu gini. Kita laksanakan iko dulu supaya dapat keuntungan dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya menjadi masalah. Ujung-ujungnya membawa ke kesulitan dalam kehidupan. Sulit dalam diri, sulit dalam keluarga dan sebagainya. Bermasalah kita dalam satu rumah, satu orang saja Bapak dan Ibu, seluruh anggota keluarga ikut merasakan masalah yang ada. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah. Jadi marilah kita jadikan Al-Quran itu sebagai imam. Yang ketiga, kita tak lama-lama Bapak dan Ibu, ridho terhadap keputusan Allah. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa ketentuan dan ketetapan Allah itu yang terbaik bagi kita. Kita jadikan itu sebagai hikmah yang sangat luar biasa dalam kehidupan awak. Apa yang awak alami, apa yang awak usahakan, ini hasilnya, ini yang kita dapatkan. Mari kita rasakan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh sangat menerima keputusan Allah itu. Dengan ikhlas dalam rangka mengantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa dan orang yang bersyukur. Kalau awak lain menerimu apa yang ditetapkan Allah itu Bapak dan Ibu, akan muncul rasa syukur awak. Rasa syukur kepada Allah akan menyenangkan hati awak. Jelas
Komitmen kata Allah, orang yang bersyukur itu akan ditambah oleh Allah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang keempat, yang terakhir, kata Imam Ali, Bapak dan Ibu, komponen orang yang bertakwa itu adalah berbekal untuk urusan akhirat. Kita yang beriman ini, Bapak dan Ibu, urusan dunia dan akhirat tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan awak. Karena kita beriman, lain beriman kepada Allah, yang jelas setelah dunia pasti ada akhirat. Awalan pasti ada akhirat. Dunia akan berganti dengan akhirat. Mau tidak mau akan terjadi hal yang demikian itu. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk mempersiapkan diri kita? Tentu awak berbekal awak untuk hari akhirat. Oh, ambo kalaulah lah umur sekian lah 50 hasillah mau berbekal, rajin kamu saji, rajin kamu salat berjamaah dengan rajin, ikuti majlis ilmu dengan baik dan teratur. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kok sampai ni awak itu lagi kesampaian, alhamdulillah. Kok indah bagaimana? Kecik pami orang awak mumbang jatuh, kalapu jatuh. Yang ketik meninggal, yang gadang meninggal, yang nak ketik seorang tua, orang dewasa, manula dan sebagainya meninggal. Tak tahu awak hari akan dijemput oleh Allah. Mungkin besok pagi, besok lusa, minggu depan, tahun depan, kita tak tahu. Wallahu a'lam, itu rahasia Allah. Oleh karena itu awak berbekal untuk akhir. Berbekal sebanyak-banyaknya. I'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada wa i'mal di akhiratika ka'annaka ta'ishu bada. Berbekallah, beramallah kamu untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, itulah motivasi yang sangat luar biasa diagi oleh Rasulullah. Bapak dan Ibu, pakarajolah, beramallah, tutuhlah untuk dunia kau, salah sayan urusan awak untuk dunia kau, seolah-olah awak akan hidup selama-lamanya. Selama-lamanya hidup, tak bayang awak Bapak dan Ibu kan lama tu, panjang tu. Tapi kata Rasulullah, berbekal, beramallah kamu untuk urusan akhiratmu. Sebelum seolah-olah kamu akan meninggal dunia besok pagi. Kalau motivasi yang sangat hebat. Berbekal untuk akhirat, seolah-olah awak akan mati besok pagi lah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk mempersiapkan diri awak dalam rangka mengarungi hidup dan kehidupan di alam yang fana ini. Mudah-mudahan awak bisa mengikuti, menjalani proses kehidupan awak dengan baik dalam rangka mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita terapkan dalam hidup kita. Marilah kita selalu takut kepada Allah dimanapun kita berada. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai imam. Marilah kita terima ketentuan Allah dengan ikhlas. Dan marilah kita berbekal untuk akhirat kita. Memang kata Rasulullah, takut kepada Allah ini dimanapun kita berada, inilah nomor satu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian saja kultum subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Banyak maaf, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.